Perkenalkan, di sini nama saya Niki Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kuis RPPL. Yang pertama adalah buatlah kelas diagram. Di sini saya memiliki kelas name-nya adalah mahasiswa dan atributnya ada ID mahasiswa, nama, password, email, dan name. Dan operation-nya adalah login, cari buku, mengajukan pinjaman. Lalu kelas name yang kedua adalah peminjaman atau loan. Aktivitasnya adalah ID peminjaman, ID mahasiswa, tanggal peminjaman, ID buku, tanggal kembali, status pinjam, dan operasinya adalah buat peminjaman, ubah status. Lalu kelas name yang ketiga adalah petugas. Atributnya adalah ID petugas, nama, password, email, dan operasinya adalah login, approve, dan reject. Kemudian kelas name yang keempat adalah ID buku. Memiliki atribut yaitu ID buku, judul, penulis, tahun terbit, kategori, status buku, dan operasinya cek status. Di sini mahasiswa memiliki relationship dengan peminjaman buku yaitu 1 one to many. Kemudian mahasiswa memiliki relationship dengan buku yaitu one to many. Petugas dan peminjaman one to many. Peminjaman dengan buku adalah many to one. Lalu kedua adalah buatkan activities diagram minimal 2 activities diagram. Di sini saya menggunakan activities diagram login. Yang pertama aktornya adalah mahasiswa atau user, lalu sistem. Di sini ada start, yang kemudian yaitu start, activity-nya adalah login, kemudian memasukkan email atau password, kemudian sistem akan memverifikasi, lalu kemudian menggunakan decision yaitu invalid dan valid. Jika invalid maka akan kembali memasukkan email dan password. Jika valid, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu end. Activity diagram yang kedua adalah peminjaman buku, ya di sini adalah mahasiswa atau user, sistem, dan petugas. Yang pertama start dan aktivitasnya adalah login, memasukkan email dan password, kemudian sistem akan memverifikasi invalid dan valid. Jika invalid, mahasiswa akan kembali memasukkan email dan password. Kemudian jika valid, sistem akan menampilkan dashboard, kemudian mahasiswa akan masuk ke menu pencarian buku. Setelah itu mahasiswa memasukkan kata kunci buku, kemudian sistem akan memproses permintaan pencarian, kemudian menampilkan daftar buku. Lalu setelah itu mahasiswa akan memilih salah satu buku, lalu melihat detail buku. Lalu sistem akan menampilkan status buku. Dan di sini menggunakan decision, yaitu dipinjam dan tersedia. Jika dipinjam prosesnya akan berhenti. Jika tersedia, mahasiswa akan mengklik tombol pinjam, lalu sistem akan menerima permintaan peminjaman, lalu sistem akan mengirim notifikasi kepada petugas, kemudian petugas akan menerima daftar permintaan peminjaman, lalu memeriksa. Di sini menggunakan fork, yaitu memenuhi syarat atau buku benar-benar tersedia, lalu ditutup dengan join. Lalu setelah itu petugas akan meng-approve permintaan, lalu sistem akan membuat record loan. Lalu sistem akan mengubah status buku, lalu setelah itu mengirim notifikasi ke mahasiswa, kemudian mahasiswa akan menerima notifikasi, lalu end. Yang ketiga adalah sequence diagram. Di sini saya mengambil sequence diagram login, yang dimana aktornya adalah mahasiswa, user atau petugas, kemudian boundary kelasnya adalah halaman login, prosesnya adalah proses login, dan entity kelasnya adalah tabel pengguna. Di sini mahasiswa membuat halaman home, kemudian halaman home akan mengirim ke siswa menampilkan halaman home, lalu kemudian mahasiswa akan membuka halaman login. Setelah itu halaman home akan mengirim menampilkan halaman login ke siswa, kemudian siswa akan memasukkan email dan password. Setelah itu halaman home akan memvalidasikan email dan password ke proses login. Setelah itu proses login akan meminta data pengguna kepada tabel pengguna. Setelah itu tabel pengguna akan mengirim dan data pengguna ke proses login. Setelah itu get email dan password, proses login akan mengirim get email dan password ke halaman login. Di sini di sini ada fragmen yaitu alt di mana email dan password, di mana halaman login akan menampilkan halaman home. Setelah itu halaman home akan membuka halaman login. Sequence diagram kedua adalah mencari buku, yaitu aktornya adalah mahasiswa, boundary kelasnya adalah sistem, dan entity kelasnya adalah database. Di sini mahasiswa akan
masuk ke menu pencarian. Setelah itu sistem akan mengirim menampilkan menu pencarian kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa memasukkan kata kunci. Lalu setelah itu sistem akan memproses permintaan ke database. Setelah itu database akan menampilkan permintaan ke sistem. Setelah itu di sini ada fragment loop yang dimana untuk setiap buku ditemukan, sistem akan menampilkan daftar buku yang sesuai kepada mahasiswa. Lalu mahasiswa akan memilih salah satu buku dan sistem akan menampilkan detail buku dan mengirimnya ke mahasiswa. Soal yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan requirement validation dari studi kasus di atas dari segi kompetensi dan konsistensi. Yang pertama, kompetensi yaitu penggunaan sistem jelas. Terdapat 3 aktor yaitu mahasiswa, petugas, dan sistem. Setiap aktor memiliki hak akses dari tugas masing-masing. Yang kedua, seluruh proses utama dijelaskan yaitu login pengguna, pencarian buku, melihat detail, meminjam buku, proses di approve dan oleh petugas, pembuatan record peminjaman, perubahan status buku, pemberian notifikasi. Yang ketiga adalah data utama sistem yaitu data buku, judul penulis, tahun, dan status. Yang kedua data peminjaman, ID pinjam, mahasiswa, tanggal pinjam dan kembali. Lalu data pengguna atau email dan password. Lalu yang B adalah konsistensi, yang dimana yang pertama aturan status buku konsisten. Jika dipinjam, mahasiswa tidak bisa melanjutkan jika tersedia tombol pinjam. Mengklik tombol pinjam. Yang kedua, alur yang digunakan konsisten dan antar pengguna dan sistem, yaitu mahasiswa melakukan request, sistem akan mengirim permintaan, petugas akan memeriksa dan meng-approve, sistem akan membuat record, sistem akan mengubah status buku, sistem mengirim notifikasi. Yang ketiga, tidak ada requirement yang saling bertolak belakang. Semua langkah mendukung tugas utama mencari, meminjam, dan validasi peminjaman buku. Yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan minimal 2 karakteristik peminjam perangkat lunak yang dapat diuji. Anda dapat memilih pilihan berikut: operabilitas, observabilitas, kontrolabilitas, dekomporabilitas, kesederhanaan, dan stabilitas. Yang pertama adalah operabilitas, yaitu seberapa mudah perangkat lunak digunakan oleh pengguna, serta seberapa mudah sistem beroperasi tanpa menimbulkan kesalahan. Penjelasan adalah sistem menyediakan halaman login yang sederhana dan jelas, yaitu email dan password. Kemudian mahasiswa mudah mencari buku berdasarkan judul, penulis, tahun, dan kategori. Yang kedua, observabilitas adalah kemampuan sistem untuk menunjukkan apa yang sedang terjadi sehingga pengguna atau petugas baru bisa memahami ketersediaan, status, dan proses. Penjelasannya adalah sistem menampilkan data status buku tersedia atau dipinjam. Yang kedua, menampilkan hasil pencarian dan detail buku. Yang ketiga, notifikasi diberikan pada mahasiswa ketika peminjaman disetujui dan proses peminjaman sukses.